di bahasa Arab itu termasuk di antara bahasa yang sangat luar biasa, dipilih jadi bahasa Al-Quran, karena salah satunya setiap huruf yang merangkai katanya itu punya makna. Beda dengan bahasa lain. Kalau di kita, Latin, baik dipakai dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, Latin itu baru punya makna ketika hurufnya digabungkan dengan yang lain. Misal, saya beri contoh misalnya. Apa artinya A? Tidak ada. A tidak ada artinya. Apa artinya D? Tidak ada artinya. Apa artinya I? Tidak ada artinya. Tapi ketika saya sebutkan Adi, maka seseorang akan menengok. Jelas? Jadi ketika disebutkan huruf, ini belum melahirkan makna. Tapi ketika huruf disatukan dengan huruf lain, baru merangkai makna. Itu bahasa lain. Bahasa Arab tidak. Bahasa Arab itu ada satu keunggulan dibanding bahasa lain. Jadi setiap hurufnya itu bisa punya makna. Dan di antara ulama yang fokus membahas tentang itu, ada seorang bernama Ibnu Hisham Al-Ansari, punya kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Dibahas dari alif sampai dengan ya-nya. Itu muncul teman-teman sekalian. Bahkan nanti yang paling hebat, ketika huruf-huruf itu merangkai Al-Quran. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap hurufnya dahsyat maknanya. Ini nanti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surah ke-12 Yusuf, ayat yang ketiga. Ya alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab itu la'allakum ta'qilun, supaya akal kita bisa dipakai mencerna. Kenapa menggunakan bahasa Arab ini? Apa kemuliaannya? Apa turunannya? Ketika antum bisa pahami itu, antum baru mengerti, oh ternyata ini alasannya. Bukan karena Nabi orang Arab saja, bukan cuma itu, tapi karena hanya bahasa ini yang bisa menjangkau dan melewati setiap masa, tidak akan berubah kalimat-kalimat. Jadi kalau bahasa lain, itu ada ejaan yang disempurnakan. U dulu dengan U sekarang beda. Ulama, lama, U-nya oe. U yang sekarang, U zaman old begini, U zaman now seperti ini. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Ukuran kefasihannya kembali ke masa lampau. Di bahasa Nabi itu yang paling fasih. Bahasa jahiliyah itu yang paling fasih. Dulu paling fasih. Jadi kalau Anda ingin mengukur kefasihan bahasa dari dulu sampai sekarang, gak akan pernah berubah. Silahkan cek. Ada nggak revisi bahasa Al-Quran? Gak ada. Karena itu firman Allah. Gak akan pernah antum temukan revisi. Kul huwallah dari dulu sampai sekarang kul huwallah. Alif lamim dari dulu sampai sekarang alif lamim. Coba Anda bandingkan dengan kitab-kitab lain yang diyakini sebagai kitab suci. Perhatikan. Berapa kali mengalami revisi? Berapa kali mengalami ejaan yang disempurnakan? Saya belum pernah dengar ada ejaan Quran yang disempurnakan. Gak akan ada. Silahkan cari. Sampai kiamat kurang sehari, gak akan ditemukan.